Kembalinya Raja Serigala. Bab 97 Aku Pergi. Paviliun Qinglong didirikan oleh Yuan Xiao, putra tertua keluarga Yuan. Yuan Xiao adalah orang yang sangat cakap. Ia meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari luar negeri dan merupakan pebisnis yang baik. Sayangnya, lahir dalam keluarga Yuan, keluarga terkaya di kota Dongjiang, usaha Qiongqi seumur hidup tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ayahnya yang kuat. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengejar jejak ayahnya. Bahkan di keluarga besar Yuan, dia tidak dianggap penting sama sekali. Di mata ayahnya, bahkan jika dia diberi 500 juta dan memiliki 2 miliar di keluarganya, dia tetap tidak kompeten. Sejak saat itu, Yuan Xiao menjadi orang yang merendahkan dirinya sendiri, membentuk kelompok, mendirikan Paviliun Qinglong, dan menjadi seorang tiran lokal yang sinis. Chen Fan juga mendengar berita ini. Melihat ekspresi terkejut Chen Fan, saudari Ye keliru mengira bahwa dia ketakutan. Kenapa? Kamu takut? Sudah terlambat. Daerah ini adalah wilayah Paviliun Qinglong. Siapa yang berani tidak mendengarkan Paviliun Qinglong? Dan adik perempuanku Ye adalah seorang jenderal dengan nama Paviliun Qinglong. Beraninya kau memukulku, apakah kau masih ingin pergi hidup-hidup? Chen Fan menggelengkan kepalanya karena malu, wanita ini benar-benar katak di dalam sumur. Geng kriminal yang dicekik Wolf King Hall di luar negeri memiliki kekuatan setidaknya 100.000 anggota, dan mereka semua dilengkapi dengan senjata terbaru. Dan Paviliun Qinglong, yang merupakan sekelompok geng, juga tampil di panggung. Sungguh konyol. Mengapa kamu menggelengkan kepala? Sudah kubilang, tidak ada gunanya menyesal sekarang. Suster Ye sangat kuat. Chen Fan tersenyum pahit dan berkata, minta maaflah kepada Tuan Liu sekarang juga sebagai ganti $2.000, lalu segera pergi dari hadapanku. Aku akan memaafkanmu atas apa yang terjadi. Jika kau tidak keluar, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa bersikap kasar. Jika kau bersikap kasar padaku, berarti kau bersikap kasar kepada seluruh Paviliun Qinglong. Melihat saudari Ye keras kepala, kesabaran Chen Fan pun habis. Jadi kamu bertekad untuk membunuhku? Benar sekali, kata Suster Ye dengan tegas sambil mengeluarkan ponselnya dan berkata, tunggu aku, nak. Aku akan segera menelepon Paviliun Qinglong. Chen Fan melihat sekeliling Changtian. Tempat itu tidak terlalu luas dan tidak cocok untuk pertempuran kelompok. Selain itu, tidak baik jika anggota Paviliun Qinglong datang dan menghancurkan restoran Tuan Liu selama pertempuran. Tidak perlu, aku akan pergi bersamamu ke Paviliun Qinglong yang kamu sebutkan. Apa? Tuan Liu dan saudari Ye tertegun sejenak. Guru, apa yang sedang Anda bicarakan? Paviliun Qinglong memiliki 10.000 saudara. Penjahat utama kota Dongjiang ada di Paviliun Qinglong. Bagaimana kamu bisa pergi ke sana? Kakak Ye, maafkan aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf. Tuan muda yang impulsif. Aku mohon padamu untuk memaafkanku dan jangan menganggap serius kata-kataku. Baiklah, aku punya 20.000 yuan di sini. Aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Beri aku waktu 5 hari, dan aku akan memberikanmu 30.000 yuan sisanya. Tuan Liu berlari ke konter, mengambil 20.000 yuan dari tempat tersembunyi di bawah konter dan menyerahkannya kepada Suster Ye. Saudari Ye menamparkan uang Tuan Liu dan berkata, Tuan Liu, saya katakan kepadamu, ini bukan masalah uang. Anak ini memukulku, jadi aku ingin dia membayarnya dengan nyawanya. Jangan. Liu tua menjadi pucat karena takut dan berkata dengan tergesa-gesa, Kakak Ye, aku bersujud padamu dan meminta maaf. Saat dia mengatakan ini, Tuan Liu hendak berlutut. Chen Fan meraih Tuan Liu dan berkata, Tuan Liu, apa yang sedang Anda lakukan? Tuan, Paviliun Qinglong adalah kekuatan yang tidak bisa kita ganggu. Cepatlah dan minta maaf kepada saudari Ye. Saudari Ye di sebelahnya cemberut dan berkata, aku tidak menerima permintaan maafmu. Setelah berkata demikian, dia menatap Chen Fan dan berkata, wah, siapapun yang tidak pergi adalah cucu. Chen Fan tersenyum dan berkata, sekarang, hubungi Paviliun Qinglong dan minta mereka menyiapkan sejumlah tenaga kerja, kalau tidak, tidak akan ada cukup ruang saat itu. Kamu, Kakak Ye sangat marah hingga mulutnya melengkung, oke, bagus sekali, karena kamu ingin mati, aku akan memuaskanmu. Setelah mengatakan itu, dia mulai menghubungi Paviliun Qinglong. Namun, Tetua Liu menarik Chen Fan dan berkata, Guru, Anda terlalu impulsif. Kita benar-benar tidak mampu menyinggung Paviliun Qinglong. Yah, ada pintu belakang dari sini. Semakin jauh kau meninggalkan kota Dongjiang, semakin baik. Chen Fan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Tuan Liu. Saya punya cara saya sendiri. Tuan muda, sekarang bukan saatnya metode dapat menyelesaikan masalah. Maukah Anda? Liu tua ragu-ragu untuk berbicara. Chen Fan menggelengkan kepalanya, Tuan Liu, santai saja. Juga, jangan lupa apa yang kukatakan kepadamu tentang mengambil alih perusahaan pengiriman pengejaran mimpi. Tuan muda. Namun, Chen Fan mengikuti saudari Ye ke dalam mobil tanpa menoleh ke belakang dan menuju Paviliun Qinglong. Bab 98 yang lemah harus diganggu. Chen Fan tidak perlu pergi ke Paviliun Qinglong, tetapi Tuan Liu adalah salah satu orang paling setia di perusahaan pengiriman impian.
Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik hari ini, Paviliun Qinglong akan kembali menimbulkan masalah bagi Tuan Liu. Dia bisa melindungi Tuan Liu sekali atau dua kali, tetapi bagaimana kalau 3 atau 4 kali? Dia tidak akan berada di kota Dongjiang terlalu lama, jadi sangat penting baginya untuk pergi ke Paviliun Qinglong dan membereskan semuanya. Tak lama kemudian, mobil Suster Ye melaju melewati jalan-jalan kota Dongjiang dan tiba di dekat pinggiran kota. Di depannya, sebuah bangunan berlantai 5 muncul. Itu adalah kantor pusat Paviliun Qinglong. Menabrak. Begitu Chen Fan keluar dari mobil Suster Ye, beberapa preman yang sedang mengobrol di pintu datang menghampiri. Seorang pemuda berambut kuning berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan?" Pada saat ini, Suster Ye menendang pintu mobil hingga terbuka, menegakkan punggungnya, dan memperlihatkan sisi dominannya. "Kamu sangat buta, tidak bisakah kamu melihat kalau ini aku?" Begitu melihat Suster Ye, Huang Mao langsung menyapanya dengan hormat, "Saudari Ye, maafkan saya tidak tahu kalau itu Anda." Saudari Ye melirik pria berambut kuning itu dan berkata dengan tidak sabar, "Di mana Tuan Muda Yuan dan yang lainnya?" Pria berambut kuning itu melambaikan tangannya sedikit ke belakang, dan segera, lebih dari selusin penjahat bergegas keluar dari Paviliun Qinglong, memegang batang besi atau pipa besi di tangan mereka. Tak lama kemudian, seorang lelaki berpotongan rambut cepak, beranting-anting, dan berjaket kulit keluar dengan sinis. Dia adalah seorang bajingan dengan penampilan seperti anak orang kaya yang boros. Dia adalah pendiri Paviliun Qinglong, Yuan Xiao, tuan muda keluarga Yuan. Dia menatap Chen Fan dengan ekspresi galak di wajahnya, "Apakah kamu Chen Fan?" Chen Fan merasakan sikap dingin Yuan Xiao terhadapnya, "Ya, benar. Saya mendengar bahwa Anda menghalangi murid-murid Paviliun Qinglong untuk mencari keadilan, dan bahkan memukul saudari Ye." Chen Fan menyipitkan matanya sedikit, pertama dia menaruh kecoa di mangkuknya, lalu memeras Tuan Liu, dan kamu menyebut ini perilaku brengsek yang meminta keadilan. Lagi pula, bukankah sampah seperti dia seharusnya dipukuli? Anak muda, tutup mulutmu. Perkataan Chen Fan membangkitkan kemarahan publik di Paviliun Qinglong. Yuan Xiao juga menahan dinginnya tangan dan mengibaskan jaket kulitnya, beraninya kau membantah Paviliun Qinglong. Kamu akan mendapat masalah, nak. Awalnya saya berencana untuk membawa orang untuk menjaga Anda, Pak Tua Liu, dan tokonya, tetapi karena Anda datang sendiri ke sini, saya jadi tidak perlu repot-repot. Di samping itu, Yuan Xiao bertepuk tangan, dan seorang wanita berjaket kulit hitam berjalan keluar dari balkon lantai 2. Chen Fan kenal betul dengan wanita ini, dia adalah Su Jiao, putri sulung keluarga Su. Kaki Su Jiao yang panjang dan putih berkilau di bawah sinar matahari. Meski jarak mereka lebih dari 10 meter, Chen Fan masih bisa mencium aroma penghinaannya. Yuan Xiao berbalik dengan kagum dan bertanya, "Jiao, apakah dia pria yang menindasmu?" Su Jiao mendongak dengan merendahkan dan menjawab dengan dingin, "Dia memiliki beberapa keterampilan medis dan telah menyelamatkan nyawa ayahku, jadi patahkan saja kakinya dan biarkan tangannya tetap bisa terus merawat orang." Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Di matanya, Chen Fan hanyalah seekor ikan di talenan, yang akan dibantai oleh Yuan Xiao. Chen Fan sama sekali tidak menanggapi rasa tidak tahu terima kasih Su Jiao. Sebaliknya, dia mengagumi penampilannya yang buruk tetapi juga sedikit hati nuraninya. Dia menatap Yuan Xiao dengan tenang, "Apa yang kamu inginkan?" Yuan Xiao terkekeh, "Awalnya, apa yang terjadi dengan Pak Tua Liu hanyalah masalah sepele, tetapi karena kamu membuat Jia Jiao marah, maka itu tidak bisa diterima lagi. Jadi, sebaiknya kau terima saja nasib burukmu itu. Aku juga orang yang berakal sehat. Selama kamu patuh, aku hanya menginginkan kakimu. Namun, jika kamu tidak patuh, itu tidak akan semudah sepasang kaki." Dia melangkah maju dan menepuk bahu Chen Fan dengan lembut, "Bagaimana? Apakah kamu punya pendapat?" "Pah." Chen Fan meraih tangan Yuan Xiao dan berkata, "Yuan Xiao, kamu bertindak terlalu jauh. Di dunia ini, yang kuat memangsa yang lemah." Yuan Xiao melepaskan diri dari tangan Chen Fan, mundur selangkah dan berkata sambil tersenyum, "Kamu terlalu lemah, kamu pantas diganggu."